Langkah kaki berhenti tepat di belakangku saat lampu rumah tiba-tiba mati. Udara terasa lebih sempit, seolah dinding mendekat, dan jantungku berdetak terlalu keras untuk ruangan sekecil ini. Ada sesuatu yang salah, bahkan sebelum pikiranku sempat menyusunnya. Aku berdiri tanpa perlindungan, sementara bayangan di lorong seakan tahu setiap gerakanku. Kepercayaan yang selama ini kupeluk terasa rapuh, seperti kaca tipis yang siap pecah. Tidak ada suara selain napasku sendiri, dan itu justru membuat ketakutan semakin nyata. Lalu keheningan itu datang. Sebuah detail kecil, bau tanah basah dari dalam rumah, menggeser makna segalanya. Sejak detik itu, aku sadar, rumah ini bukan lagi tempat aman. Tubuhku kaku, pikiran kosong, dan rasa dingin merayap tanpa ampun. Ketakutan tidak berteriak, ia menetap, diam, dan menunggu. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu ingin lari, tapi kakimu menolak bergerak? Lampu dapur masih menyala ketika aku terbangun, padahal aku yakin sudah mematikannya. Cahaya putih itu terasa dingin, seperti mata yang tidak berkedip. Aku berdiri lama di ambang pintu, mendengarkan rumah bernapas pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kelalaian kecil. Hidup kami, setidaknya dari luar, tampak baik-baik saja. Rutinitas berjalan rapi, suara sendok di pagi hari, televisi yang menyala sebagai latar, dan tawa kecil yang muncul di waktu-waktu tertentu. Tapi ada sesuatu yang mengendap di udara, tipis namun terus menekan. Seperti retakan halus di kaca jendela, tak langsung terlihat, tapi terasa ketika cahaya mengenainya dengan sudut tertentu. Nenek mulai sering duduk diam di kursi dekat jendela belakang. Pandangannya tak pernah benar-benar fokus pada halaman, lebih seperti menatap ke dalam ingatan yang jauh. Suatu sore, tanpa menoleh, ia berkata pelan bahwa properti itu sudah hilang. Kalimatnya ringan, hampir seperti komentar tentang cuaca. Aku menunggunya tertawa, atau menambahkan penjelasan. Tidak ada. Hanya suara burung sore dan detak jam dinding. Aku menanyakan maksudnya, tapi ia menggeleng. Gerakan kecil, nyaris tak terlihat. Sejak saat itu, kata, hilang, terus bergaung di kepalaku, bergema setiap kali aku melangkah di lorong rumah. Suamiku menanggapinya dengan cepat, terlalu cepat. Ia tersenyum, mengatakan nenek sering keliru, bahwa ingatan usia tua memang begitu. Nada suaranya tenang, meyakinkan, seperti orang yang sudah menyiapkan jawaban jauh sebelum pertanyaan muncul. Aman, katanya. Tidak perlu dipikirkan. Kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru menciptakan jarak. Seolah ada lapisan kaca di antara kami, tipis namun dingin. Aku mulai menyadari betapa sering ia mengakhiri percakapan sebelum benar-benar dimulai. Setiap kali aku mencoba menggali lebih dalam, ia mengalihkan topik, menawarkan teh, atau membicarakan hal-hal praktis yang tidak menyentuh inti kegelisahanku. Rumah ini menyimpan detail-detail kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Pintu yang berderit lebih lama dari biasanya. Lemari tua yang selalu terkunci, kuncinya tergantung di paku tinggi, jauh dari jangkauanku. Bau lembab di ruang belakang, seperti tanah basah yang baru dibalik. Semua itu ada sejak lama, tapi kini terasa seperti pesan yang terlambat kubaca. Malam-malam menjadi lebih sunyi. Bahkan suara kendaraan di luar terdengar jauh, seolah dunia di luar rumah menarik diri. Aku sering terbangun hanya untuk memastikan semua masih pada tempatnya. Suamiku tidur nyenyak, napasnya teratur. Melihatnya seharusnya memberiku rasa aman. Tapi yang datang justru kesadaran bahwa aku terlalu bergantung padanya untuk merasa tenang. Ingatan tentang konflik warisan yang dulu pernah kudengar mulai merangkak naik. Bisik-bisik keluarga, tatapan yang dihindari, nama-nama yang tak pernah disebutkan dengan suara keras. Aku dulu menganggapnya cerita lama, sesuatu yang tidak relevan dengan hidup kami sekarang. Tapi kata-kata nenek membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Suatu siang, saat rumah kosong, aku menemukan sebuah map coklat di laci yang jarang dibuka. Kertas-kertas di dalamnya berbau tua, tepinya menguning. Dokumen kepemilikan, beberapa surat, dan catatan tangan yang tulisannya nyaris pudar. Aku membacanya perlahan, mencoba memahami hubungan antara tanggal, nama, dan tanda tangan. Semuanya terasa penting, namun maknanya belum tersusun.
Ketika suamiku pulang, aku menutup map itu dan menyimpannya kembali. Aku tidak tahu mengapa. Mungkin naluri, mungkin ketakutan. Aku hanya tahu bahwa ada bagian dari diriku yang belum siap membaginya. Ia bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku mengangguk, terlalu cepat, meniru caranya menenangkan. Kapek, kata singkat. Ia menerima jawaban itu tanpa bertanya lebih jauh. Senyumnya tetap, tapi matanya seperti menimbang sesuatu. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat dadaku mengeras. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kejadian besar. Justru itu yang membuatnya lebih mengganggu. Rasa aman terkikis perlahan, seperti pasir yang dibawa air sedikit demi sedikit. Aku mulai mendengarkan lebih saksama, memperhatikan jeda dalam percakapan, perubahan kecil dalam kebiasaan. Nenek semakin jarang berbicara. Ketika aku mencoba menanyakan kembali tentang ucapannya, ia hanya memegang tanganku dan berkata agar aku berhati-hati. Suaranya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena menahan sesuatu. Aku ingin memaksa penjelasan, tapi melihat matanya, aku tahu ia tidak akan memberikannya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah, lampu dimatikan, hanya cahaya dari luar yang masuk samar. Aku membuka kembali map coklat itu. Kali ini aku membaca lebih teliti, menghubungkan potongan-potongan informasi. Ada ketidaksesuaian, detail yang sengaja dilewatkan. Nama yang seharusnya ada, tapi tidak tercantum. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena panik, tapi karena pengakuan yang perlahan terbentuk. Ini bukan sekadar lupa. Bukan kekeliruan nenek. Ada sesuatu yang disembunyikan, dirapikan, dan diletakkan tepat di bawah hidungku. Aku menutup map itu dengan tangan gemetar. Rumah terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Di kamar, suamiku memanggil namaku, suaranya tenang seperti biasa. Aku menjawab, berusaha menjaga nada tetap normal. Di dalam keheningan itu, satu pikiran menancap dan tidak mau pergi. Kegelisahan ini bukan tanpa alasan. Dan ketika ia berubah menjadi kecurigaan, aku tahu tidak ada jalan kembali untuk mengabaikannya. Aku terbangun oleh suara gesekan pelan, seperti kayu diseret perlahan di lantai. Bukan keras, justru terlalu hati-hati. Aku menahan napas, mendengarkan, menunggu suara itu mengulang. Tidak terjadi. Yang tersisa hanya detak jam dan dengung listrik lampu malam. Sejak ucapan nenek itu, kata hilang berubah makna. Bukan lagi sesuatu yang kabur atau salah ingat. Ia terasa seperti peringatan yang datang terlambat atau mungkin terlalu awal untuk kupahami saat itu. Setiap kali aku mengingat nada suaranya, tenang, datar, aku merasakan dingin di tengkuk. Seolah ia tidak sedang memberitahu, tapi mengingatkan. Hubunganku dengan suami mulai terasa seperti lantai licin. Tidak ada jatuh yang dramatis, hanya langkah-langkah kecil yang harus semakin hati-hati. Ia masih melakukan hal-hal yang sama, menyiapkan kopi, bertanya kabar, namun ada tekanan di baliknya. Tatapannya bertahan sedikit lebih lama. Pertanyaannya terdengar sederhana, tapi menuntut jawaban yang tepat. "Kamu kemana saja hari ini?" katanya suatu malam. "Hanya rumah," jawabku. Ia mengangguk, lalu diam. Keheningan itu bukan kosong. Ia penuh, berat, seperti menunggu aku menambahkan sesuatu yang tidak ingin kukatakan. Aku merasakan dorongan aneh untuk menjelaskan, meminta maaf, meski aku tidak tahu kesalahanku apa. Manipulasi tidak selalu berupa larangan atau teriakan. Kadang ia hadir sebagai perhatian berlebih. Ia mulai mengingatkan hal-hal kecil, kunci, jadwal, bahkan caraku menyimpan barang. Nada suaranya lembut, tapi mengikis kepercayaan diriku sendiri. Aku mendapati diriku meragukan ingatan, bertanya-tanya apakah aku memang sering lupa. Lingkaran sosialku mengecil tanpa kusadari. Pesan-pesan jarang dibalas. Ajakan bertemu selalu tertunda. Aku terlalu lelah untuk mengejar. Rumah menjadi pusat segalanya, sekaligus batas. Di dalamnya, setiap benda terasa berubah fungsi. Lemari bukan lagi tempat menyimpan, tapi menyembunyikan. Pintu bukan sekadar pembatas, melainkan penghalang yang bisa dikunci dari sisi lain. Aku mencoba kembali ke nenek.
duduk di sampingnya, mendengarkan napasnya yang pendek-pendek. Ia menatapku lama, lalu berkata bahwa dulu pernah ada orang yang dipercaya, tapi justru mengambil lebih dulu. Kalimatnya terputus, seperti ada bagian yang sengaja ditelan kembali. Aku bertanya siapa? Ia menggeleng, tangannya mencengkeram kain kursi. Kamu harus lihat sendiri, katanya pelan. Cerita masa lalu mulai terasa tidak selaras. Versi yang kudengar dari suami tentang properti keluarga terdengar rapi, terlalu rapi. Tidak ada konflik, tidak ada kehilangan. Tapi catatan-catatan di map coklat itu bercerita lain. Ada jeda waktu yang tidak dijelaskan. Ada tanda tangan yang tidak konsisten. Aku membacanya malam hari, di bawah lampu kecil, seperti melakukan sesuatu yang terlarang. Suamiku mulai defensif ketika aku menyinggung hal-hal kecil. Nada suaranya naik setengah tingkat, cukup untuk membuatku mundur. Ia mengatakan aku terlalu banyak berpikir, bahwa nenek membuatku cemas tanpa alasan. Ia menyentuh pundakku, menenangkan, tapi sentuhan itu terasa seperti penahan. Kita baik-baik saja, katanya. Aku ingin percaya, tapi rasa takut kini memiliki arah. Bukan lagi kabur. Ia mengarah pada satu titik yang terus kuhindari. Aku mulai menyadari bahwa ketenangannya bukan jaminan, melainkan kontrol. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Dan diamnya seringkali lebih menekan daripada kata-kata. Suatu sore, aku menemukan kunci kecil di saku jaketnya. Bukan kunci rumah. Terlalu kecil, terlalu spesifik. Aku memegangnya lama, merasakan dinginnya logam. Ketika ia melihatnya di tanganku, wajahnya berubah sesaat. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Itu kunci lama, katanya cepat. Aku tidak bertanya lebih jauh. Tapi malam itu, aku mencoba kunci itu pada lemari tua. Bunyi klik terharpelam. Di dalamnya, ruang kosong yang seharusnya berisi dokumen lama. Rak berdebu, bekas kotak yang pernah ada. Sesuatu memang pernah disimpan di sana. Dan kini tidak ada. Aku menutup lemari itu perlahan, jantung berdetak keras. Tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi. Hanya kesadaran yang turun perlahan, seperti kabut tebal. Properti itu tidak hilang karena waktu. Ia dihilangkan. Sengaja. Dengan perhitungan. Di kamar, suamiku sudah tidur. Aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit gelap. Nafasnya teratur, seolah dunia tidak berubah. Aku memejamkan mata, menyadari bahwa kebenaran kecil ini baru permulaan. Dan ketika pintu bahaya terbuka, tidak ada jaminan aku bisa menutupnya kembali. Suara pintu terkunci dari luar terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan benturan, hanya klik pelan yang tepat sasaran. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menyadari satu hal sederhana, aku baru saja dihitung sebagai bagian dari rencana. Setelah malam lemari kosong itu, pikiranku tidak pernah benar-benar diam. Fakta-fakta kecil terus berdatangan, tidak sekaligus, tapi cukup untuk mengikis pertahanan batinku. Setiap ingatan yang kupegang tentang suamiku mulai terasa tidak stabil, seperti foto lama yang warnanya pudar jika disentuh terlalu lama. Aku mencoba mengingat awal pernikahan kami, kata-kata, janji, ketenangan, dan mendapati diriku ragu apakah semuanya pernah sejujur yang kupercaya. Rumah ini berubah fungsi tanpa bergeser satu senti pun. Dindingnya masih sama, lantainya masih dingin di pagi hari, tapi rasanya berbeda. Seperti berada di dalam ruangan yang pintunya tidak terlihat. Setiap jendela terasa mengawasi, setiap sudut menyimpan gema langkah yang bukan milikku. Aku mulai mengatur napas setiap kali masuk ke ruangan tertentu, seperti orang yang belajar hidup di ruang sempit. Suamiku tetap tenang. Terlalu tenang. Ia berbicara dengan nada yang sama, menyebut namaku dengan lembut, menanyakan apakah aku sudah makan. Ketika aku menyinggung lemari itu, ia tertawa kecil, mengatakan aku salah ingat. Ia menyebutkan kenangan lama, kami pernah memindahkan isi lemari, katanya, sebelum nenek sakit. Ia menceritakannya dengan detail yang meyakinkan. Terlalu meyakinkan. Kamu capek, katanya. Ingatanku lebih jelas soal itu. Aku ingin berteriak bahwa ingatanku juga milikku. Tapi tubuhku memilih diam. Ada rasa dingin di perut, seperti jatuh tanpa suara.
Aku mulai meragukan diriku sendiri. Setiap kali aku yakin pada satu detail, bayangan keraguan menyusul. Manipulasi ingatan tidak terasa seperti kebohongan. Ia terasa seperti bantuan yang datang tepat ketika aku lelah. Tubuhku mulai memberontak. Tangan gemetar saat menuang air. Kepala sering terasa berat, seolah ada tekanan dari dalam. Aku sulit tidur, tapi juga sulit bangun. Nafas pendek-pendek datang tiba-tiba, tanpa sebab jelas. Ketika aku memejamkan mata, aku melihat lorong rumah memanjang tanpa ujung. Aku terbangun dengan keringat dingin, mendengarkan langkah-langkah yang mungkin hanya suara pipa. Aku mencoba mencari kejelasan. Menghubungi kerabat jauh, membuka kembali arsip lama di kantor kelurahan. Setiap langkah kecil terasa berbahaya, seperti menyalakan lampu di ruangan gelap yang mungkin tidak ingin diketahui orang lain. Suamiku mulai bertanya kemana aku pergi, dengan siapa aku berbicara. Senyumnya tetap, tapi ada ketegangan di rahangnya. "Kenapa sekarang?" tanyanya. Aku tidak punya jawaban yang aman. Setiap jawaban terasa seperti salah langkah. Aku mulai menghapus pesan, menyembunyikan catatan. Bukan karena bersalah, tapi karena takut. Upaya mencari kebenaran justru memperbesar ancaman, membuatku semakin terlihat. Kesepian menjadi ruang terluas yang pernah kutinggali. Orang-orang di sekitarku ada, tapi tidak bisa kucapai. Aku berhenti bercerita, berhenti berharap dimengerti. Nenek hanya memandangku dengan mata yang semakin redup. Suatu pagi, ia berbisik bahwa dulu ia juga tidak dipercaya. Kata-katanya patah-patah, tapi berat. "Mereka bilang aku lupa," katanya. Kalimat itu menancap lebih dalam dari tuduhan apapun. Aku memegang tangannya, merasakan tulangnya yang rapuh. Ada rasa bersalah yang datang bersamaan dengan ketakutan. Bersalah karena terlambat mendengarkan. Takut karena mungkin aku akan bernasib sama. Aku mulai menyadari pola. Bagaimana suamiku selalu hadir saat aku hampir mendapatkan jawaban. Bagaimana ia menenangkan tepat sebelum aku bertanya terlalu jauh. Bagaimana ia mengatur narasi tanpa terlihat memaksa. Kepercayaanku runtuh bukan karena satu kejadian besar, tapi karena 1000 keraguan kecil yang tidak pernah diberi ruang untuk bernapas. Suatu malam, listrik padam sebentar. Dalam gelap, aku mendengar langkahnya mendekat. Ia memanggil namaku, suaranya tenang. Aku menjawab dari dapur, lampu senter di tangan. Ketika lampu kembali menyala, aku melihat sesuatu di wajahnya, bukan marah, bukan cemas. Pertungan. Seperti orang yang memastikan sesuatu masih di tempatnya. "Kamu bikin aku khawatir," katanya. Aku mengangguk, refleks. Dalam hati, aku menyadari betapa mudahnya aku dibentuk untuk merasa bersalah. Ketakutan akan kehilangan segalanya, rumah, stabilitas, bahkan kewarasanku, menjadi alat yang efektif. Aku terjebak antara ingin melawan dan ingin selamat. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar mandi, air mengalir tanpa digunakan. Aku menatap bayanganku di cermin, mencari tanda-tanda diriku yang dulu. Wajah itu masih sama, tapi matanya tidak. Ada kewaspadaan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di balik kesedihan itu, muncul satu kesadaran yang membuat napasku tertahan, bahaya ini tidak berhenti pada perasaanku. Ia merayap ke ruang fisik, ke kunci, ke pintu, ke kemungkinan yang belum berani kusebutkan. Naluri bertahan hidup mulai berbisik, pelan tapi tegas, bahwa aku harus bersiap. Aku mulai menghitung langkah di dalam rumah. Bukan untuk olahraga, tapi untuk memastikan jarak. Dari kamar ke dapur, dari dapur ke pintu belakang. Aku menghafalnya seperti peta pelarian, meski belum tahu kemana harus pergi. Setelah kesadaran bahwa bahaya itu nyata, sesuatu di dalam diriku mengeras. Rasa takut tidak lagi berisik. Ia berubah menjadi fokus dingin yang membuat napasku lebih teratur, pikiranku lebih tajam. Aku berhenti bereaksi. Aku mulai mengamati. Setiap sudut rumah kini seperti layar pengawas tanpa kamera. Aku memperhatikan suara lantai di malam hari, jeda sebelum pintu ditutup, posisi benda yang sedikit bergeser. Strategi pertamaku adalah diam. Aku membiarkan suamiku mengira aku kembali tenang. Aku menjawab seperlunya, tersenyum pada waktu yang tepat, berhenti mengajukan pertanyaan. Ia terlihat lega.
Ketegangan di bahunya turun, seolah ancaman telah berlalu. Ia tidak tahu bahwa ketenanganku adalah topeng yang sedang kupelajari cara memakainya. Informasi kusimpan terpisah. Catatan kecil kuselipkan di buku resep. Salinan dokumen lama kusembunyikan di tas belanja yang jarang digunakan. Ponselku selalu terkunci, notifikasi dimatikan. Aku belajar menghapus jejak, bukan karena aku bersalah, tapi karena aku ingin hidup. Setiap keputusan kecil terasa berat, seperti berjalan di lantai kaca. Hubungan kami berubah tanpa perlu kata-kata. Tidak ada lagi percakapan panjang. Kami berbicara tentang cuaca, tentang harga bahan pokok, tentang hal-hal yang aman. Di bawah itu, ada permainan kekuasaan yang sunyi. Ia mencoba mengatur ritme, menentukan kapan kami tidur, kapan kami keluar rumah. Aku mengikuti, sambil mencatat. Ia ingin kontrol. Aku memberinya ilusi. Bukti fisik mulai kukumpulkan perlahan. Foto rak lemari yang kosong. Salinan arsip yang menunjukkan perubahan kepemilikan. Catatan tanggal yang tidak cocok. Aku menyimpannya seperti potongan puzzle yang belum berani kususun di meja. Setiap bukti adalah risiko. Jika ia tahu, aku tidak yakin apa yang akan terjadi. Waktu terasa menekan dari dua arah. Di satu sisi, aku butuh berhati-hati. Di sisi lain, aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Nenek semakin sering sakit. Ingatannya muncul dan menghilang seperti ombak. Suatu malam, ia memanggil namaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku mendekat, menunduk agar ia tidak perlu berbicara keras. Bukan hanya dijual, bisiknya. Dipindahkan. Kata itu membuat dadaku mengeras. Dipindahkan berarti disengaja. Terencana. Bukan kehilangan pasif, tapi pengalihan aktif. Aku menanyakan kemana. Ia tidak menjawab. Matanya terpejam, napasnya berat. Tapi kalimat itu cukup untuk mengubah pemahamanku. Properti itu bukan lenyap. Ia berada di tangan seseorang. Dan orang itu dekat. Keesokan harinya, aku melihat suamiku menerima telepon di luar rumah. Ia berbicara singkat, membelakangi jendela. Ketika masuk, ia membawa aroma udara luar, dan sesuatu yang lain, ketegangan yang berusaha disembunyikan. Aku bertanya siapa? Ia menjawab. Rekan kerja, terlalu cepat. Aku mengangguk, mencatat jeda setengah detik sebelum jawabannya. Malam hari, aku memeriksa kembali dokumen. Di salah satu salinan, ada nama yang semula kuanggap tidak penting. Saudara jauh, kata suamiku dulu. Tapi kini aku melihatnya dengan kacamata berbeda. Nama itu muncul di beberapa transaksi, selalu sebagai perantara. Twist itu datang tanpa ledakan, hanya penyesuaian fokus. Ancaman ini bukan satu orang. Ia jaringan kecil, rapi, dan sunyi. Aku mulai menyadari peranku selama ini. Bukan target utama, tapi penghalang. Selama aku ada dan sadar, sesuatu tidak bisa diselesaikan sepenuhnya. Kesadaran itu membuat kulitku merinding. Aku bukan hanya mengamati bahaya, aku berada di dalamnya. Suamiku mulai lebih sering berada di rumah. Ia menawarkan untuk mengantarku kemanapun. Perhatiannya meningkat. Dari luar, ia tampak seperti pasangan yang peduli. Dari dalam, aku merasakan jeruji halus yang semakin rapat. Aku menerima tawarannya dengan senyum kecil, menolak dengan alasan lelah ketika perlu. Setiap interaksi adalah negosiasi kecil. Suatu sore, aku menemukan amplop tipis di laci meja kerjanya. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, fotokopi sertifikat dengan cap yang berbeda. Bukan asli, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Aku menutup laci itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ini bukan hanya soal masa lalu. Ini sedang berlangsung. Aku duduk di kamar mandi, mendengarkan suara air menetes. Di cermin, wajahku terlihat lebih tirus. Mata lebih gelap. Tapi ada sesuatu yang baru, ketegasan. Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menunggu sambil berharap selamat. Malam itu, saat lampu rumah dipadamkan satu persatu, aku mendengar langkah nenek di lorong. Aku menghampirinya. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan, seperti memberi izin yang terlambat. Di balik ketakutan yang menyesakkan,
ada celah kecil yang terbuka. Bukan dari rencana besarku, tapi dari arah yang tak terduga. Dan di celah itulah, harapan mulai bernapas, meski pelan dan rapuh. Aku bertemu dengannya di tempat yang tidak pernah kusebut rumah. Sebuah warung kecil di pinggir jalan, suara penggorengan bercampur debu sore, orang-orang datang dan pergi tanpa saling mengingat. Di sana, untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tidak sepenuhnya terlihat. Ia duduk membelakangiku, topi ditarik rendah. Aku mengenalinya dari cara ia menunggu. Tenang, tidak gelisah, seolah waktu tidak mengejarnya. Ketika aku duduk, ia tidak langsung menoleh. Kami diam beberapa detik, membiarkan kebisingan menjadi tameng. "Kamu tidak sendirian," katanya akhirnya, tanpa melihat. Kalimat itu tidak menghangatkan. Justru membuatku lebih waspada. Harapan, aku belajar, selalu datang bersama risiko. Ia menyebut dirinya teman lama nenek. Pernah terlibat dalam urusan tanah bertahun-tahun lalu. Ia tahu potongan cerita yang tidak pernah sampai padaku. Dan yang paling mengganggu, ia tahu nama-nama yang sama dengan yang kutemukan di dokumen. Kami berbicara singkat, terputus-putus. Setiap kalimat diukur. Ia tidak menawarkan solusi, hanya perspektif. Bahwa properti itu tidak hilang karena satu transaksi, tapi rangkaian. Bahwa orang-orang yang tampak jauh sebenarnya dekat. Aku mendengarkan, menahan emosi yang ingin keluar. Di kepalaku, informasi lama mulai tersusun ulang, seperti potongan yang akhirnya menemukan pasangannya. Aku pulang dengan langkah ringan tapi pikiran berat. Sekutu ini membuka sudut pandang baru, tapi juga memperluas medan bahaya. Jika ia tahu, berarti orang lain juga bisa tahu. Aku menyimpan pertemuan itu rapat-rapat, bahkan dari diriku sendiri. Tidak ada catatan, tidak ada pesan. Hanya ingatan yang kugenggam seperti benda rapuh. Strategi mulai kubangun dengan ketelitian ekstrim. Aku memetakan waktu suamiku, kebiasaannya, celah-celah kecil yang selama ini tidak kulihat. Aku belajar menekan emosi, membiarkan ketakutan mengalir tanpa keluar. Setiap kesalahan berpotensi fatal. Aku harus terlihat biasa, bahkan ketika pikiranku berlari cepat. Kami bertemu lagi seminggu kemudian, kali ini di siang hari, di kantor kecil yang hampir kosong. Ia membawa salinan peta lama, menunjukkan batas-batas yang diubah tanpa penjelasan. Jarinya berhenti di satu titik. "Di sini," katanya. Aku mengangguk, merasakan denyut di pelipis. Itu alamat yang kukenal. Risiko pengkhianatan selalu hadir di antara kami. Aku tidak sepenuhnya percaya padanya, dan ia tahu itu. Kami sepakat untuk tidak saling bertanya lebih dari yang perlu. Kepercayaan diuji bukan dengan janji, tapi dengan disiplin. Kami berbagi informasi secukupnya, menyimpan sisanya sebagai perlindungan. Di rumah, suamiku semakin hangat. Ia memasak, mengajak bicara tentang rencana liburan. Perhatiannya terasa seperti kabut manis yang menutupi jurang. Aku menanggapinya dengan senyum kecil, membiarkan ia merasa berhasil. Dalam diam, aku menyusun rencana keadilan yang tidak heroik. Tidak ada konfrontasi terbuka. Hanya langkah-langkah kecil yang mengarah pada satu titik terang. Aku menyembunyikan bukti di tempat yang tidak logis. Di balik bingkai foto lama. Di dalam kaleng beras kosong. Emosi kutekan, bahkan ketika nenek memanggil namaku dengan suara lemah. Ia menatapku seolah tahu aku sedang berjalan di tepi. Aku memegang tangannya, merasakan getar halus. Tidak ada kata-kata, hanya persetujuan sunyi. Sekutu itu mengingatkanku untuk bersabar. Mereka bergerak cepat kalau terancam, katanya. Aku tahu. Itulah sebabnya setiap langkah harus tampak seperti kebetulan. Aku menghubungi satu orang lain dengan alasan yang netral. Tidak ada rahasia besar, hanya pertanyaan kecil. Tapi bahkan itu terasa seperti menyalakan korek api di ruangan penuh gas. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang terkontrol. Aku dan sekutuku menyelaraskan waktu, menyusun urutan. Jika A terjadi, maka B. Jika gagal, mundur. Tidak ada ruang untuk ego. Aku belajar menerima bahwa keselamatan lebih penting daripada kebenaran yang utuh. Keadilan, dalam bentuk ini, adalah tentang bertahan hidup, lalu sesuatu berubah.
Suamiku mulai bertanya hal-hal yang tidak biasa. Tentang orang-orang lama. Tentang kenapa aku sering keluar siang hari. Nada suaranya tetap tenang, tapi pertanyaannya terlalu tepat. Aku menjawab dengan hati-hati, merasakan keringat di punggung. Apakah rencana ini sudah bocor? Atau aku hanya terlalu curiga? Malam itu, ponselku bergetar dengan pesan singkat dari nomor tak dikenal. Satu kalimat, tanpa konteks. Hati-hati dengan siapa kamu percaya. Aku menatap layar lama, jantung berdetak cepat. Di luar, suara motor lewat, lalu hilang. Aku mematikan layar, duduk dalam gelap, menyadari bahwa bayangan kini lebih dekat dari yang kukira. Ketika aku memejamkan mata, aku tidak lagi membayangkan akhir yang aman. Aku membayangkan kesalahan kecil yang bisa menghancurkan segalanya. Rencana ini rapuh. Dan jika benar sudah bocor, maka konfrontasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan yang mendekat dengan langkah pelan tapi pasti. Ia salah menyebut nama orang di tengah percakapan sederhana. Hanya satu kata, tergelincir begitu saja. Tapi dari caranya berhenti sesaat setelah itu, aku tahu ada sesuatu yang retak. Sejak pesan anonim itu, aku berhenti bergerak cepat. Aku memperlambat semuanya. Langkah, suara, bahkan napas. Aku membiarkan ketegangan menggantung di antara kami, tidak disentuh, tidak diselesaikan. Suamiku mulai menunjukkan ketidakkonsistenan kecil yang sebelumnya tak pernah ada. Jam pulangnya berubah. Ceritanya berulang tapi detailnya bergeser. Ia lupa pada kebohongan yang ia bangun sendiri. Aku tidak menantangnya. Justru sebaliknya. Aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan, hampir naif. Tentang orang lama. Tentang urusan tanah yang katanya sudah selesai. Tekanan psikologis tidak selalu datang dari ancaman. Kadang ia datang dari perhatian yang terlalu tepat sasaran. Aku ingin ia merasa dilihat, dipantau, tapi tanpa tahu dari mana. Kamu ingat Pak R itu? Tanyaku suatu sore. Ia mengangguk terlalu cepat. Tentu. Aku diam, menunggu. Ia menambahkan detail yang tidak kutanya. Di sanalah celahnya. Kesalahan kecil, tapi cukup. Manipulasinya mulai kehilangan arah. Aku merasakan pergeseran halus dalam dinamika kami. Ia masih berusaha mengendalikan, tapi kini dengan kehati-hatian yang berlebihan. Rasa takut perlahan berpindah sisi. Lingkungan sekitar menjadi saksi bisu. Tetangga yang dulu jarang menegur kini sering menatap lebih lama. Petugas kelurahan yang kutemui untuk urusan kecil terlihat ragu sebelum menjawab. Semua bergerak di bawah permukaan, seperti arus bawah laut yang hanya terasa jika kita berhenti berenang. Aku dan sekutuku bertukar informasi dengan jarak yang aman. Tidak ada pertemuan langsung. Hanya tanda-tanda kecil, pengingat singkat, bukti akhir hampir lengkap, rangkaian transaksi, perantara, dan satu keputusan yang mengikat semuanya. Kami tidak butuh pengakuan lisan. Tapi aku menginginkannya. Aku ingin melihat topeng itu benar-benar retak. Aku mulai mengubah rutinitas rumah. Menggeser barang sedikit, cukup untuk terlihat. Meninggalkan dokumen di meja lalu memindahkannya. Aku ingin ia merasa ada yang berubah, tanpa bisa menunjuk apa. Ia mulai gelisah. Ia memeriksa pintu lebih sering. Mengunci lebih awal. Perhatiannya berubah menjadi kewaspadaan. Rumah ini terasa aneh, katanya suatu malam. Aku menatapnya. Kamu juga merasakannya? Ia terdiam. Dalam diam itu, aku melihat bayangan dirinya yang lain, bukan pasangan, tapi orang yang sedang menghitung risiko. Amarahku naik, tapi terkendali. Aku menahannya seperti menahan api di dalam dada. Amarah ini bukan untuk meledak. Ia untuk mengarahkan. Nenek semakin jarang bangun dari tempat tidur. Tapi ketika ia membuka mata, tatapannya tajam. Ia tahu waktu hampir habis. Suatu sore, ia memanggil kami berdua. Suaranya lemah, tapi setiap kata terukur. Ia menyebut nama yang sudah lama tidak disebut di rumah ini. Nama yang mengikat masa lalu dan sekarang. Wajah suamiku berubah. Hanya sebentar. Tapi aku melihatnya. Lingkungan menjadi sunyi. Bahkan kipas angin terdengar terlalu keras. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Nenek tidak menuduh.
Ia hanya mengingat. Dan ingatan itu lebih berbahaya daripada tuduhan. Setelah itu, segalanya bergerak cepat. Suamiku mulai membuat keputusan tanpa berdiskusi. Mengatur jadwal, membatasi gerakku dengan alasan perlindungan. Aku menurut, sambil menghitung. Aku menyadari bahwa ia merasa waktunya menipis. Dan orang yang terpojok selalu membuat kesalahan. Kesalahan itu datang dalam bentuk amplop lain. Kali ini ditinggalkan di mobil, bukan disembunyikan. Aku menemukannya tanpa sengaja, atau setidaknya begitu kelihatannya. Di dalamnya, bukti yang terlalu rapi. Seolah seseorang ingin aku menemukannya. Manipulasi berbalik arah. Aku tidak tahu siapa yang memainkan siapa lagi. Aku duduk di dalam mobil lama, mesin mati, mendengarkan hujan mulai turun. Bahaya mencapai titik didih. Aku bisa merasakannya di kulit, di udara yang terasa lebih berat. Aku tahu jika aku melangkah salah sekarang, tidak ada jalan kembali. Ketika aku masuk rumah, suamiku menungguku di ruang tengah. Lampu hanya satu yang menyala. Ia berdiri, tidak duduk. Posisi yang konfrontatif, meski wajahnya tetap tenang. Kita perlu bicara, katanya. Aku mengangguk, meletakkan tas perlahan. Di dalam diriku, semuanya sudah siap. Bukti ada. Pola jelas. Tapi kebenaran bukan sesuatu yang bisa ditarik begitu saja. Ia harus dipaksa keluar, tanpa terlihat seperti paksaan. Kami berdiri berhadapan, dengan jarak yang terasa lebih jauh dari biasanya. Aku menyadari betapa sunyinya rumah ini. Tidak ada tempat bersembunyi lagi. Situasi nyaris tak terkendali. Dan di balik ketenangan yang kupaksakan, aku tahu satu hal dengan pasti, tidak ada jalan mundur menuju kebenaran. Hujan turun tanpa suara keras, hanya tetes-tetes rapat yang memukul atap seperti hitungan mundur. Kami berada di dalam rumah yang sama, tapi rasanya seperti dua sisi ruang sidang yang tertutup. Malam itu, semua rencana bergerak serentak. Aku tidak memberi tanda apapun. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada panggilan. Segalanya sudah diposisikan sejak siang, dokumen tersimpan di tempat yang tepat, pintu tertentu tidak dikunci, ponsel dengan baterai penuh tapi tanpa suara. Aku berjalan pelan dari kamar ke ruang tengah, merasakan dinginnya lantai menembus telapak kaki. Setiap langkah seperti keputusan final. Suamiku berdiri dekat meja makan. Lampu di atasnya menyala terang, membuat bayangannya jatuh tajam ke lantai. Ia tidak menyuruhku duduk. Aku juga tidak. Ketegangan memuncak di ruang tertutup itu, terjepit di antara dinding yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Kamu berubah, katanya akhirnya. Aku menatapnya, tidak menyangkal. Tidak membenarkan. Diamku adalah jawabanku. Aku mengeluarkan map coklat yang selama ini kusembunyikan, meletakkannya di meja tanpa suara. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat rahangnya mengeras. Apa ini? Tanyanya. Kebenaran, kata Capellan. Topeng itu mulai retak dari sana. Ia tertawa kecil, refleks lama yang biasa ia gunakan untuk meredakan situasi. Tapi kali ini tawanya berhenti terlalu cepat. Aku membuka map, menyusun dokumen satu persatu. Sertifikat lama. Salinan transaksi. Nama perantara. Garis waktu yang tidak bisa lagi diputarbalikkan. Kamu tidak paham, katanya, nadanya mulai naik. Aku melakukannya untuk kita. Motifnya terungkap tanpa perlu didorong lebih jauh. Ia berbicara tentang tekanan ekonomi, tentang peluang yang tidak boleh dilewatkan. Tentang keluarga yang akan kehilangan segalanya jika ia tidak bertindak. Setiap alasan terdengar logis jika dipotong dari konteks. Tapi ketika disusun utuh, semuanya terlihat seperti pengkhianatan yang dibungkus niat baik. Kamu memendekannya, kataku. Tanpa persetujuan. Ia terdiam. Dalam keheningan itu, aku melihat rasa takut yang sebenarnya. Bukan takut padaku, tapi pada konsekuensi yang selama ini ia tunda. Rasa takut itu menular. Untuk sesaat, aku ingin mundur, menutup map itu, kembali menjadi orang yang percaya. Tapi keberanian sudah menggantikan ketakutan. Dan keberanian tidak datang dengan jalan kembali. Masa lalu dan masa kini bertabrakan ketika nenek memanggil dari kamar. Suaranya lemah, tapi cukup untuk memecah fokus. Swami Kamenali, Ragu.
Aku mendahuluinya, masuk ke kamar nenek. Ia terjaga, matanya jernih untuk pertama kalinya setelah lama. Katakan, katanya singkat. Aku kembali ke ruang tengah bersama nenek, menopangnya perlahan. Suamiku berdiri kaku. Nenek menyebutkan satu nama terakhir, nama yang menjadi kunci semua peralihan. Ia tidak menuduh. Ia hanya menyebut. Dan sebutan itu menjatuhkan segalanya. Kenapa? Tanya nenek. Suamiku membuka mulut, menutupnya kembali. Kata-kata tidak lagi tertata. Topeng jatuh sepenuhnya. Ia berbicara tentang rasa iri lama, tentang hak yang ia rasa pantas. Tentang bagaimana ia selalu merasa di luar, meski berada di dalam keluarga. Keadilan menuntut harga emosional tinggi, dan kami membayarnya di ruangan itu, dengan udara yang semakin tipis. Aku mendengarkan tanpa menyela. Setiap pengakuan adalah beban yang terangkat sekaligus luka baru. Ketika ia selesai, tidak ada kepuasan. Hanya kelelahan yang dalam. Aku menyadari bahwa kebenaran tidak menyembuhkan. Ia hanya menghentikan kebohongan. Suara sirene terdengar jauh, lalu mendekat. Aku tidak menoleh ke jendela. Aku sudah tahu. Konsekuensi tak terelakkan terjadi, bergerak sesuai jalurnya sendiri. Suamiku duduk perlahan, seolah baru menyadari berat tubuhnya sendiri. Kamu melaporkanku, katanya, bukan bertanya. Aku mengangguk. Air mata tidak jatuh. Semua sudah kering sejak lama. Ketika pintu diketuk, suara itu terdengar asing di rumah yang pernah kami sebut aman. Petugas masuk, formal, netral. Mereka tidak melihat kami sebagai pasangan. Hanya sebagai bagian dari proses. Saat ia dibawa pergi, ia menoleh sekali. Tatapan itu bukan marah, bukan benci. Lebih seperti kehilangan yang terlambat disadari. Aku berdiri diam, merasakan getar halus di lutut. Nenek menggenggam tanganku. Pegangannya lemah, tapi nyata. Rumah kembali sunyi setelah pintu tertutup. Hujan masih turun, lebih pelan. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Napasku baru terasa sekarang, berat dan tidak teratur. Dampak akhir belum sepenuhnya terasa. Aku tahu malam ini bukan akhir. Ini hanya titik patah. Di luar, sirene menjauh. Di dalam, keheningan setelah badai mulai terasa. Aku menutup mata, tidak tahu apa yang tersisa untuk diselamatkan, tapi sadar bahwa apapun yang datang setelah ini akan dibangun di atas kebenaran yang akhirnya keluar, meski dengan harga yang tidak bisa ditarik kembali. Pagi datang tanpa pengumuman. Cahaya masuk dari celah jendela yang sama, tapi jatuhnya berbeda, seperti rumah ini sedang belajar bernapas kembali dengan cara baru. Aku berdiri lama di ruang tengah, memperhatikan bekas-bekas kehidupan yang masih tertinggal. Sofa yang sedikit miring. Meja makan dengan satu kursi kosong. Rumah ini kehilangan makna lamanya, bukan karena berubah bentuk, tapi karena cerita di dalamnya tidak lagi sama. Setiap sudut menyimpan gema suara yang sudah tidak ada. Dan aku membiarkannya begitu, tanpa berusaha mengusir. Hari-hari setelah malam itu bergerak lambat. Tidak dramatis. Tidak hening total. Hanya ritme baru yang kikuk. Aku mulai membuka jendela lebih pagi, membiarkan udara masuk tanpa rasa curiga berlebihan. Tapi kewaspadaan tetap tinggal, seperti otot yang tidak bisa sepenuhnya rileks setelah lama tegang. Luka emosional tidak langsung sembuh ketika kebenaran terungkap. Ia justru terasa lebih nyata. Aku berhenti menutupinya. Ketika sedih datang, aku duduk dan membiarkannya. Ketika marah muncul, aku menuliskannya lalu melipat kertas itu. Tidak ada lagi dorongan untuk terlihat kuat. Bertahan kini berarti jujur pada diri sendiri. Nenek menghabiskan lebih banyak waktu terjaga. Ingatannya datang dengan konteks yang lebih utuh, seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan bingkainya. Ia bercerita tanpa diminta, tentang tanah itu, tentang bagaimana dulu ia percaya pada orang yang salah. Suaranya tenang, tidak menuntut simpati. Aku tidak marah, katanya suatu sore. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku mengangguk, mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ceritanya tidak terdengar seperti beban warisan, tapi pelajaran yang akhirnya sampai ke orang yang tepat. Properti itu, aku sadari, bukan lagi soal fisik. Ia simbol dari kepercayaan,
dari hak untuk memilih, dari batas yang dilanggar dan kini dipulihkan. Proses penyembuhan dimulai dengan hal-hal kecil. Mengganti tirai. Menata ulang lemari. Memindahkan foto-foto lama ke kotak penyimpanan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberi jarak. Aku belajar bahwa memori tidak harus ditampilkan setiap hari untuk tetap ada. Orang-orang mulai kembali menyapa. Tidak semua tahu cerita lengkapnya, dan aku tidak merasa perlu menjelaskannya. Aku memilih kata-kata dengan lebih sadar. Kepercayaan, aku pelajari, bukan sesuatu yang diberikan sekaligus. Ia dibangun perlahan, diuji, lalu dirawat dengan batas yang jelas. Kadang, di malam hari, aku masih terbangun oleh suara kecil, angin, kayu memuai, langkah imajiner. Jantungku berdebar sebentar, lalu tenang kembali. Tubuhku mengingat lebih lama daripada pikiranku. Dan aku membiarkannya, tidak lagi memaksanya cepat pulih. Proses hukum berjalan di luar ritmeku. Ada dokumen, panggilan, keputusan. Keadilan datang dengan wajah formal dan nada netral. Ia tidak memeluk, tidak meminta maaf. Ia hanya mencatat dan melangkah maju. Bekasnya tetap tinggal, seperti bekas luka yang tidak lagi sakit, tapi terasa saat disentuh. Suatu pagi, aku duduk di teras bersama nenek. Kami minum teh tanpa gula. Matahari naik perlahan, bayangan pohon bergerak di tanah. Ia menatap ke depan, lalu berkata pelan, "Kamu lebih tenang sekarang." Aku tidak langsung menjawab. Aku merasakannya juga, tapi dengan cara yang berbeda. Tenang bukan berarti lupa. Tenang berarti tahu kapan harus berhenti berlari. Masa depan terbuka tanpa janji besar. Tidak ada rencana panjang yang terucap. Hanya langkah-langkah kecil yang kupilih dengan hati-hati. Aku mulai bekerja kembali, bertemu orang baru, menolak beberapa undangan tanpa rasa bersalah. Waspada baru ini bukan ketakutan. Ia kesadaran. Kadang aku melewati lemari tua itu, kini terbuka, kosong. Aku tidak mengisinya dengan apapun. Kekosongan itu mengingatkanku bahwa tidak semua ruang harus diisi kembali. Beberapa cukup dibiarkan sebagai pengingat. Malam terakhir sebelum aku benar-benar merasa sendiri di rumah ini, aku mematikan lampu satu persatu. Tidak ada ritual, tidak ada doa khusus. Aku berdiri di ambang kamar, menarik napas dalam, lalu masuk. Keheningan menyambutku, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ruang. Aku tahu hidup tidak kembali seperti semula, dan aku tidak menginginkannya. Keadilan telah ditegakkan, tapi ia meninggalkan bekas yang tak hilang. Bekas itu kini menjadi bagian dari caraku melihat dunia. Lebih hati-hati, lebih jujur. Ketika aku memejamkan mata, tidak ada lagi hitungan mundur. Tidak ada pintu yang harus kututup rapat. Hanya kesadaran sunyi bahwa aku selamat, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena aku akhirnya melihat dengan jelas. Dan di dalam kejelasan itu, aku menemukan bentuk baru dari rumah, bukan bangunan, melainkan diriku sendiri, berdiri utuh, tenang, dan tetap waspada.